teman-teman semua, menulis itu penting nggak sih? Menulis karya itu penting nggak sih? Jawabannya tergantung ya. Tergantung setiap individu apakah dia merasa bahwa menulis itu penting karena dia punya tujuan tertentu, atau sebetulnya nggak penting karena dia nggak punya tujuan tertentu. Nah, bagi orang-orang yang ingin menyampaikan gagasan, ingin menyebarkan ide, ingin membuat legacy, kemudian ingin menghasilkan dalam bentuk produk tulisan, menulis itu penting. Dan karena menulis itu bagi saya adalah sebuah skill, sebuah kemampuan, sebuah ilmu yang setiap orang itu bisa menulis kalau dia mau mempelajari menulis. Ya. Pertanyaannya, untuk membuat sebuah karya dalam bentuk tulisan itu kan tidak cepat ya. Nah, rata-rata teman-teman penulis pemula itu gagal atau nggak sanggup ketika dia harus konsisten menulis. Ya, anggap misalnya teman-teman ingin menulis buku, maka kan nggak bisa sehari 2 hari selesai ya. Teman-teman harus meluangkan waktu lebih banyak lagi. Nah, untuk bisa menulis setiap hari menghasilkan sebuah karya, ya mau nggak mau teman-teman harus konsisten menulis setiap hari. Ya, logikanya sama seperti teman-teman bekerja ya. Bekerja membuat sesuatu, membuat rumah deh ya. Membuat rumah targetnya 2 bulan selesai. Maka mau tidak mau teman-teman harus menjalankan itu semua, mencicil itu semua, membangun itu semua setiap hari. Mulai dari pondasinya, mengumpulkan bahan-bahannya, menyusun dinding terus setiap hari ya, sampai berbentuk rumah. Menulis karya juga seperti itu. Makanya kalau misalnya kita tidak konsisten ya, itu bisa dipastikan teman-teman tidak punya goalnya, tidak punya goal yang jelas. Nulis itu mau ngapain, mau bikin apa, dan tidak menentukan targetnya. Ya, hanya sekedar menulis saja. Nah, maka penulis yang profesional adalah mereka yang memang bekerja dalam bidang penulisan. Entah itu dia secara mandiri ya, atau misalnya dia bekerja dalam satu bidang tertentu, misalnya dia sebagai penulis di penerbit atau menulis berita di sebuah media gitu ya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana kita bisa menulis setiap hari. Ya, kalau misalnya menulis ini sebagai sebuah pekerjaan, tugas Anda, saya yakin teman-teman akan menulis setiap hari ya. Misalnya Anda diminta untuk membuat sebuah buku, ya mau tidak mau ada deadline-nya, ada waktunya, Anda akan menulis. Anda akan membuktikan bahwa diri Anda adalah seorang yang profesional. Masalahnya adalah ketika kita menjadi seorang penulis mandiri yang tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang ngasih deadline, sementara teman-teman harus dan ingin membuat sebuah karya. Nah, maka dibutuhkan konsistensi. Untuk membangun konsistensi setiap hari menulis, maka dibangun komitmen. Nah, komitmen itu dibangun dari kedisiplinan. Nah, kalau ngomongin disiplin kan tidak sesuai dengan perasaan atau mood kita. Disiplin adalah suka duka dijalankan. Repot nggak repot, mood nggak mood, tetap menulis. Itu disiplin, dibangun habitnya, dibangun kebiasaannya, sehingga bisa disiplin. Nah, gimana caranya biar konsisten? Ya itu tadi, dengan disiplin, dengan membangun kedisiplinan. Berat gak Bang TB? Ya berat ya, tapi semua itu nggak akan berat ketika teman-teman sudah punya goal yang jelas. Secara hitungan rasional pun jelas, saya ingin menulis buku dalam 1 bulan, maka saya harus menulis setiap hari 6 halaman sampai 10 halaman. Kenapa? Karena saya punya target ini ya kan, berapa halaman, waktunya segini, udah dijalankan. Sehingga apa?
karyanya jadi. Ya, sama seperti pekerjaan. Bedanya ya teman-teman bekerja sendiri. Ya, teman-teman bekerja sendiri sebagai seorang wirausaha. Ya, sebagai seorang wirausaha yang menghasilkan produk tulisan. Sampai di sini ngerti ya? Jadi sebetulnya saya percaya bahwa setiap orang itu sebetulnya bisa konsisten dalam menulis. Ya contoh misalnya teman-teman ini sebagai seorang pekerja guru diminta untuk membuat laporan atau menulis makalah, ya teman-teman jalankan. Teman-teman seorang mahasiswa diminta untuk membuat skripsi, ya teman-teman jalankan. Ada kejelasan tugasnya. Nah kalau misalnya teman-teman tidak punya kejelasan tugas, tidak ada yang memerintah, sementara teman-teman sendiri secara mandiri, ya perlakukan mindset yang sama. Ya, mindset yang sama itu diberlakukan juga. Setiap hari menulis, oh targetnya begini, oh targetnya segitu, ya udah lakukan. Dan ketika nulis, kalau bisa dipaksakan, karena kalau nggak dipaksakan, ya nggak akan selesai itu tugas. Ya, jalankan tugas menulis itu dengan sungguh-sungguh. Ya, kadang-kadang yang menghambat kita untuk tidak konsisten itu kan sebetulnya adalah mood kita, ya, semangat kita naik turun. Maka nggak ada obatnya untuk mengatasi itu selain Anda action, selain Anda menunjukkan profesionalisme Anda sebagai seorang penulis. Jadi kalau Anda masih kurang konsisten, sebetulnya Anda kurang memaksakan diri aja untuk menulis. Ya, Anda masih kalah oleh mood, Anda masih kalah oleh repot, ya, oleh sibuk. Maka kan prinsipnya untuk konsisten itu pertama action, lakukan, dan kedua luangkan. Di waktu setiap hari itu diluangkan. Oke, saya menulis jam 10 malam sampai jam 11. Udah, itu adalah waktu yang Anda luangkan. Nah, ketika waktu itu tiba, ya Anda harus jalankan itu semua. Cuma memang budaya orang Indonesia itu rata-rata kalau nggak di deadline nggak dikerjain, ya. Tapi semoga teman-teman semua bisa membiasakan diri untuk menulis, ya. Saya pun sama, setiap hari saya menulis, setiap hari saya membuat konten. Itu nggak mudah, ya. Dipikir itu enak, ya nggak enak, berat juga. Tapi tadi ini adalah cara saya untuk komitmen konsisten, ya. Silahkan teman-teman setelah mendengarkan audio ini, setelah teman-teman mendengarkan video ini, yuk nulis. Tulis rencana, tulis ide yang belum sempat teman-teman tulis. Lakukan aja udah, gak banyak mikir lagi, langsung action, ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.